kami dari Dinas PPK UKM mendapatkan kehormatan untuk bisa memaparkan program yang kami sudah lakukan di Dinas PPK UKM, yaitu penguatan kolaborasi pada program Jakpreneur untuk pemberdayaan UMKM di DKI Jakarta. Lanjut. Lanjut. Ya, mungkin Bapak Ibu semua masih mengingat ya bahwa dulu kita ada program OKOC, One Kecamatan One Center for Entrepreneurship, kemudian ditingkatkan ke pengembangan kewirausahaan, kemudian di rebranding menjadi Jakpreneur. Semua ini tentu didukung oleh aturan-aturan yang kita semua sudah paham ya, bahwa dimulai dari instruksi gubernur, kemudian ke Pergub ya nomor 102 tahun 2018 tentang pengembangan kewirausahaan terpadu, kemudian disempurnakan lagi di Pergub nomor 2 tahun 2020 ya tanggal 6 Februari tentang penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan terpadu atau PKT yang di-rebranding menjadi Jakpreneur di tanggal 22 Februari 2020. Lanjut. Nah, apa itu Jakpreneur? Jakpreneur merupakan platform kreasi, fasilitasi, dan kolaborasi untuk pengembangan UMKM di DKI Jakarta. Jakpreneur ini dapat berbentuk kerjasama jangka panjang maupun bentuk kegiatan lainnya yang berpotensi untuk mengembangkan keterampilan dan kemandirian berusaha dengan cara kolaboratif antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat, atau lembaga, dan atau pihak-pihak lainnya. Lanjut. Nah, tahapan program pengembangan kewirausahaan terpadu ini atau PKT mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah mendengarkan ya. Jadi itu programnya namanya 7 PAS atau 7 langkah pasti sukses, dimulai dari P1 yaitu pendaftaran, bisa lewat website ataupun datang langsung ke kantor kecamatan di alamat usaha yang bersangkutan. Kemudian P2 itu pelatihan. Di sini ada pelatihan teknis, ada pelatihan non teknis. Kemudian ada P3 pendampingan usaha, yaitu memberikan pendampingan sesuai kebutuhan usaha untuk dapat meningkatkan skala usaha. Kemudian P4 itu perizinan. Itu sekarang ini kita bisa berikan IUMK, izin edar, izin usaha. Kemudian P5 pemasaran, pemasaran ini bisa offline dan online. Kemudian P6 itu pelaporan keuangan, dan P7 fasilitas permodalan. Lanjut. Nah, sekarang ini yang bergabung di dalam Jakpreneur ini sebanyak 314.369 anggota, di mana dulunya janji Pak Gubernur hanya 200.000, tetapi alhamdulillah semua ini berkat kerjasama dengan Bapak Ibu semua di wilayah, sehingga sudah melebihi target. Lanjut. Nah, tadi P1 ya sampai P7 itu bagaimana caranya untuk masuk ke P1 sampai P7. P1 itu bisa dilakukan dengan mendaftar di kantor kecamatan, menemui pendamping kewirausahaan masing-masing kecamatan, ada 8 orang, untuk didaftarkan ke sistem jakpreneur.jakarta.go.id, atau bisa juga langsung melakukan pendaftaran secara mandiri melalui website ini. Lanjut. Nah, untuk P2 atau pelatihan ini ada hard skill dan soft skill. Ini yang melalui APBD maupun kolaborasi. Pelatihan hard skill ini adalah pelatihan dengan kolaborator, di antaranya pelatihan manajemen makanan berlebih bersama PT Ekonomi Sirkular Indonesia, kemudian pelatihan wirausaha baru makanan bersama dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kemudian untuk pelatihan-pelatihan soft skill dengan kolaborator, di antaranya pelatihan digital marketing bersama Facebook, ya. Kemudian ada Tokopedia, ada Shopee, ada Grab, ada Gojek, dan ini sudah rutin kami lakukan.
Kemudian ada juga pelatihan pelaporan keuangan dengan buku warung. Kemudian ada juga sosialisasi penggunaan kris Jakpreneur bersama dengan PT Netsmi. Ini semua dengan kolaborasi dan tanpa biaya. Lanjut. Kemudian untuk pendampingan usaha atau P3, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan layanan pendampingan usaha dengan pendamping kewirausahaan di 44 kecamatan. Ini berupa kegiatan pendampingan yang dilakukan yaitu pemberian sertifikasi halal, desain kemasan, dan pendaftaran haki. Nah, ini semua dibiayai oleh APBD, tetapi ada juga dengan lewat kolaborasi dengan pemerintah pusat, dan ini yang kolaborasi juga tidak berbayar. Kemudian untuk perizinan P4, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan fasilitasi perizinan usaha, diantaranya UMK atau izin usaha mikro kecil atau NIB. Kemudian juga kita memberikan SPP PIRT atau izin edar pembekalan rumah tangga. Ini juga semuanya free. Lanjut. Nah, ini untuk P5 ya, pasar offline. Ini ada di kecamatan, kemudian juga ada kolaborasi di Lapangan Banteng, kemudian juga ada Inakraf, dan juga ada Basar Muslim Fashion Festival. Dan ini tentu semuanya yang ikut basar ini, kami minta ke tim kami di kecamatan untuk dikurasi terlebih dahulu, sehingga pengunjung bisa melihat produk-produk yang layak dikonsumsi. Lanjut. Nah, ini untuk pasar online ya, di masing-masing wilayah kami sudah punya pasar online. Di Jakarta Pusat ada Pos JP, di Jakarta Utara ada Borju, di Jakarta Barat ada Jakpreneur Barat Festival, kemudian di Jakarta Selatan ada Belanja Jaksel, di Timur ada Jamur Betawi. Nah, ini semua yang saya sampaikan di awal tadi, tentu Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Lurah semua sudah sangat paham. Bahkan sudah sering juga ikut ambil bagian. Nah, kemudian ada lagi satu yang digagas oleh Pemprov, yaitu Jumat Beli Lokal, di mana Jumat Beli Lokal ini dilaksanakan paling kurang ya 2 kali dalam sebulan untuk membantu mempromosikan produk-produk binaan atau Jakpreneur kita. Lanjut. Nah, P6 itu pelaporan keuangan. Peserta Jakpreneur difasilitasi untuk dapat menyusun pelaporan keuangan berbasis aplikasi, dan pelatihan ini tentu ditujukan untuk kemajuan usaha, bagaimana supaya ada pencatatan keuangan yang baik sehingga dapat menentukan langkah usahanya ke depan. Dan pelaporan ini penting karena sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akses permodalan. Kemudian di P7, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan lembaga jasa keuangan, perbankan untuk membantu Jakpreneur untuk lebih mudah mendapatkan akses permodalan. Sekarang ini kami berjalan dengan program KUR dari Bank DKI, dan tentu ini juga semua berhasil karena dukungan Bapak Ibu Camat dan Lurah dan teman-teman di wilayah. Lanjut. Nah, sekarang ini kami lagi gencar-gencarnya untuk digitalisasi pembayaran, karena ini untuk memajukan UMKM. Kita sering mendengar Pak Gubernur ya, Pak Menteri, Pak Presiden mengatakan bahwa untuk sebuah kemajuan yang bisa dicapai oleh UMKM, tentu digitalisasi itu penting. Nah, Jakpreneur sudah mempunyai kris sendiri ya, namanya kris Jakpreneur. Kami juga berkolaborasi, dibantu oleh PT Netsmi, dan ini juga tidak berbayar. Sekarang ini target kami 145.000 peserta Jakpreneur terfasilitasi kris untuk pembayaran transaksi, dan sudah kurang lebih 5.998 yang sudah siap dengan merchant-merchantnya di wilayah. Oleh karena itu kami mohon dukungan dari pihak wilayah, utamanya kepada teman-teman Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Lurah, apabila ada basar-basar Jakpreneur, mohon dibantu untuk mensosialisasikan penggunaan kris ini, karena kris ini sungguh sangat banyak gunanya. Para Jakpreneur bisa melihat real time penjualan, bahkan sharing profit dengan
penyelenggara pun bisa langsung dilakukan dengan real time. Next. Ya, lanjut. Ya. Nah, kami juga sekarang ini ya sudah sangat banyak berkolaborasi ya dengan perguruan tinggi ya. Di sini sudah ada 13 perguruan tinggi yang berkolaborasi dengan kami. Perguruan tinggi ini gunanya apa kolaborasi? Nah, kami bekerja sama dengan para dosen, para mahasiswa untuk membina para UMKM di wilayah. Dan di sisi mahasiswa, para universitas juga mensyaratkan agar para mahasiswa itu mereka bisa mendapatkan pengalaman di lapangan. Nah, kolaborasi dengan aplikator dan marketplace digital dengan Shopee, Tokopedia, Gojek, Grab, Facebook, Bukalapak, ini semua kami lakukan tanpa menggunakan biaya APBD. Lanjut. Lanjut. Nah, ini ada program Pak Gubernur kemarin yang kami jalankan di Dinas PPK UKM, yaitu KSBB, kolaborasi sosial berskala besar, beberapa jenis. Ya, pertama, pemberian bantuan sarana prasarana di Lokbin dan Loksem milik Dinas PPK UKM di DKI Jakarta. Ada 7 kolaborator yang telah memberikan paket sarana prasarana. Nah, kemudian yang kedua, ada 2 jenis pelatihan yang ditawarkan, yaitu soft skill dan hard skill. Dan pada saat pandemi, semua pelatihan yang kurang lebih sampai 500 kali, karena kita di zaman COVID, APBD kita terkoreksi, semuanya capaian kami bisa tercapai berkat kerjasama dengan kolaborator. Nah, sampai saat ini kami sudah mempunyai 362 kolaborator yang terlibat dalam pelatihan KSBB di paket pelatihan. Kemudian untuk ketiga, pemberian pinjaman modal bagi para jakpreneur untuk mengembangkan usahanya di masa pandemi. Ada sebanyak 16 jakpreneur yang telah mengakses permodalan dari fintech, dan itu juga tidak memakai jaminan dan tidak pakai bunga. Nah, untuk paket bantuan ini ditawarkan oleh pihak kolaborator pada program KSBB, bisa diakses di corona.jakarta.go.id. Lanjut. Nah, apa yang kami harapkan dari Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Lurah, tak lain dan tak bukan adalah dukungan para pimpinan wilayah dalam pemberdayaan UMKM. Dukungan para pimpinan wilayah untuk kegiatan pemberdayaan peserta jakpreneur, karena kami juga masih mendengar beberapa masukan, masih banyak masyarakat Jakarta yang tidak kenal yang namanya jakpreneur atau belum tahu, belum pernah dengar apa sih itu jakpreneur. Nah, kemudian yang kedua, dukungan para pimpinan wilayah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk transformasi digital dengan keris. Apabila ada basar-basar di kecamatan ataupun di wilayah kita, mohon untuk bisa menjadi pionir, tidak lagi membelanjakan uang tunainya, tetapi menggunakan Jakwan Pay atau mungkin Jakwan Mobile ya, Jak Mobile untuk membelanjakan uang kita masing-masing yang ada di rekening Bank DKI untuk berbelanja di pasar-pasar. Dan juga dukungan masyarakat dalam pasar-pasar online maupun offline. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk bisa membantu menjadi perpanjangan tangan kami di wilayah, dan juga untuk mencari pihak kolaborator untuk pemberdayaan UMKM dan berkoordinasi dengan Sudin PPK UKM kami untuk menentukan kolaborator seperti apa yang dibutuhkan. Dan untuk tingkat akhir di tingkat Pemprov, kami sampaikan juga melalui pertemuan siang hari ini bahwa semuanya itu melalui Biro KSD atau Biro Kerjasama yang memang sudah ditunjuk oleh Pak Gubernur untuk membahas semua kolaborasi yang akan dilakukan di Pemprov DKI. Demikian Bapak Ibu,
yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesediaannya mendengarkan paparan dari kami. Mungkin nanti juga ada diskusi. Mohon izin Bapak Ibu, Mas Fas, ada rapim ya. Mungkin saya akan geser, nanti ada tim saya yang mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratu, luar biasa dari program Jakpreneur-nya tadi disampaikan ada 7P, ada detailnya. Kita tadi pagi juga bicara soal pentingnya punya program, punya gagasan terhadap apa layanan yang mau diberikan sebelum melakukan yang namanya kolaborasi. Ini programnya jelas, kemudian dalam setiap aspeknya tadi bagaimana Ibu dengan tim di Dinas UMKM dan juga dinas yang lainnya yang Jakpreneur menjadi fokus area ini melakukan kolaborasi tadi di bazar, kemudian juga sudah over target ya. Dulu ekspektasinya adalah mencapai 200.000 peserta, begitu sampai 300.000 peserta. Ini luar biasa sekali. Bahkan udah ada inovasi yang baru dengan Kris Jakpreneur. Ibu memperkenalkan ini dan ada kolaborasi dengan Netsme untuk menjalankannya. Jadi banyak lagi juga inovasi yang di luar 7P ini pembayaran Ibu juga masuk. Bahkan juga tadi ada beberapa kolaborasi perguruan tinggi, aplikator, udah ada tadi pagi sempat diskusi soal ada kolaborator aktif yang pasif begitu. Sekarang kelihatannya Ibu sudah tahu mana yang aktif, sangat aktif itu yang mana aja untuk dinas UMKM gitu ya, untuk teman-teman UMKM, tapi juga sudah mulai ekspansi. Netsbe ini sesuatu hal yang baru, jadi kolaborasinya nggak berhenti di 7P itu, kira-kira seperti itu.